Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Hosana, terpujilah Dia, Raja yang Agung. Pada Minggu Palma hari ini, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan apakah kita tetap taat, setia, mengasihi iman kita, dan berani terlibat di dalam karya penyelamatan Allah, sehingga sungguh menjadi nyata dan menjadi berkat bagi sesama kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsara putramu dan pantas untuk bangkit bersamanya. Kuatkanlah kami, agar kami pun tetap setia dan taat pada rencanamu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hosana, Hosana, terpujilah Dia, Raja Agung. Ketika awal perayaan Ekaristi di dalam Minggu Palma, pada bagian awal kita mendengarkan dan juga melihat suasana yang merepresentasikan kembali, menghadirkan kembali suasana Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dielu-elukan, dipuji menjadi raja dengan keledai. Ada hal yang mau diberikan kepada kita semua. Dengan menunggang keledai muda, ia mau menunjukkan tentang kesederhanaan. Meskipun kita dielu-elukan, meskipun kita dipuji, meskipun kita dimuliakan, kita harus tetap belajar rendah hati dan selalu berkarya dengan hati yang tulus ikhlas. Pada bagian yang kedua kita mendengarkan kisah sengsara. Di dalam bacaan pertama kita diajak untuk tetap berani mewartakan kebenaran. Jangan malu untuk berbuat baik, jangan malu untuk berbuat jujur. Sebagaimana dikatakan Yesaya. Meskipun kita ketika berbuat jujur di tengah pandemi COVID-19, kita memakai masker dibilangnya, "Allah, kamu gaya hidup sok sehat. Allah, kamu mau cari muka. Allah, kamu hanya ingin dipuji." Tetapi sebagai orang beriman yang tepat dan benar, ia tidak akan terpengaruh oleh ejekan, oleh pembicaraan orang-orang di sekitar kita. Kita setia, kita bisa wujudkan dalam bentuk sederhana, memakai masker, menghidupi dan menghayati apa itu protokol kesehatan. Semuanya demi keselamatan diri kita dan juga sesama kita. Kita diajak untuk tidak malu untuk berbuat benar di tengah-tengah mereka yang sudah nyaman di dalam ketidakbenaran. Kita diajak untuk terus berjuang, kita diajak untuk terus belajar, untuk taat dan setia sebagaimana Yesus yang tadinya dielu-elukan, bahkan dijual oleh muridnya untuk diserahkan kepada mereka yang membencinya. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita diingatkan dan juga kita ditantang di dalam dinamika kehidupan. Di dalam dinamika kehidupan ada pertentangan yang disampaikan antara kehinaan dan kemuliaan, perbudakan dan kemerdekaan. Putra Allah menerima penghinaan di salib sebagai bentuk ketaatan. Pengangkatannya adalah jawaban atas ketaatannya.
Beranikah kita yang mengaku diri sebagai murid Kristus, meskipun kita dihina, meskipun kita dibenci, beranikah kita untuk tetap menjadi pribadi yang merdeka, tahu, mau, dan sadar berbuat baik di tengah pandemi COVID-19? Kalau kita mengatakan diri beriman dan mengasihi iman kita, maka kita akan taat dan setia. Meskipun mungkin diejek, dicemooh, dikatakan penakut, tetapi kita diajak sebagai orang beriman menjadi pribadi yang bertumbuh berkembang di dalam kreativitas kita sebagai bentuk keterlibatan kita tanpa harus mengabaikan protokol kesehatan. Di dalam kisah sengsara kita mendengarkan begitu berat, begitu sulit. Kita diingatkan bahwa di dalam ketaatan tidaklah mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita ditantang untuk berani karena Tuhan kita bisa. Tuhan Yesus dimuliakan karena ketaatannya. Maria dimuliakan karena ketaatan pada imannya. Abraham dimuliakan karena kesetiaan pada imannya. Beranikah kita setia dengan janji yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan, baik janji perkawinan, baik janji hidup, maupun janji di dalam beriman. Selamat beraktivitas, semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mengalami derita yang begitu mendalam, kita belum tahu artinya ketaatan itu. Ketika kita menderita, tetapi ketika kita tetap taat, kita sudah menemukan sukacita itu. Karena cinta yang sejati teruji ketika kita tetap setia, meskipun derita datang melanda kita. Selamat berminggu, Tuhan memberkati. Amin.